Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai contoh kasus hak cipta. Baik, jadi di sini kami akan membahas beberapa kasus juga. Mungkin boleh next slide. Nah, di sini kelompok kami dari kelompok 2 AKT3A beranggotakan Azahra Nur Salsabila, kemudian ada Agustina Amanda Aris Maharani, kemudian ada Rizky Hana Sajidah, kemudian ada Kartika Wulandari, dan saya sendiri Lia Amanda Putri. Jadi di sini kami akan memberikan beberapa contoh kasus mengenai hak cipta, dan di sini dari hasil diskusi kami berharap dari teman-teman sekalian, dari contoh kasus ini dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu hak cipta dan contoh-contoh kasus lainnya. Boleh next slide? Baik, jadi di sini untuk contoh kasus yang pertama adalah tentang perebutan hak cipta rumus kalkulus. Mungkin dari teman-teman sekalian juga sudah tidak asing dengan yang namanya rumus kalkulus atau konsep kalkulus, di mana itu merupakan salah satu rumus yang ada pada pelajaran matematika ya. Jadi di sini kan kebanyakan mayoritas kita mengetahui bahwa rumus kalkulus itu pertama kali ditemui oleh yang namanya Isaac Newton ya. Tapi di sini ternyata di abad ke-18 pernah terjadi perebutan hak cipta dari rumus kalkulus tersebut. Nah, pada awal mulanya ini dimulai pada tahun 1684 dan 1686, seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz, dia menerbitkan buku yang bernama Nova Methodus Pro Maximis et Minimus mengenai kalkulus atau membahas tentang konsep kalkulus. Nah, di tahun berikutnya, yaitu di sekitar tahun 1704, Isaac Newton itu juga menerbitkan buku yang berjudul Opticus yang juga berisi tentang mengenai konsep dari kalkulus. Nah, di sini telah terjadi perebutan antara hak cipta. Di sini pada awal mulanya memang kalau misalkan kita lihat ya dari konsep hak cipta di mana hak eksklusif pertama kali diberikan kepada yang pertama kali mempublikasikan, seharusnya hak tersebut diberikan kepada Wilhelm Leibniz. Tetapi di sini Newton beranggapan atau dia mempertegas bahwa dia telah menemukan konsep awal dari kalkulus pada tahun 1665 dan 1666, sehingga dia menuduh bahwa Wilhelm Leibniz ini menjiplak dari konsep awal kalkulus yang sudah ia temukan. Nah, tapi kalau misalkan kita kembali lagi ke kasus yang sudah kita bahas gitu, yang kita ketahui tentang konsep hak cipta, memang seharusnya di sini Leibniz yang mendapatkan hak eksklusifnya terhadap hak cipta tersebut. Nah, mungkin untuk penjelasan kasus kalkulus ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Kartika, saya persilahkan. Baik, terima kasih Lia. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu yang mana terjadi perebutan antara Jerman dan Britania Raya atas klaim kalkulus. Karena secara publikasi, seperti yang sudah dia jelaskan tadi, Leibniz itu mempublikasikan terlebih dahulu. Namun Newton mengaku merancang kalkulus terlebih dahulu. Nah, jika mengacu pada ketetapan hak cipta, diberikan hak eksklusif etika hak cipta itu tersebut yang mana diberikan untuk yang mempublikasikan terlebih dahulu. Jadi seharusnya Leibniz itu mendapatkan hak cipta atas kalkulusnya, walaupun Newton telah menemukan konsep terlebih dahulu. Jadi hal ini terjadi karena Newton tidak mempublikasikannya. Karena kalkulus dianggap sebagai kemajuan di bidang matematika, maka Jerman dan Britania Raya merebutkan hak ciptanya. Namun, sebelum sengketa perebutan hak cipta kalkulus selesai, Leibniz wafat pada tahun 1716, yang kemudian Newton juga wafat pada tahun 1727, sehingga hasil keputusan persengketaan tersebut diselesaikan secara musyawarah. Hingga kini, para sejarawan dan matematikawan menganggap Newton dan Leibniz sebagai rekan penemuan kalkulus dengan cara sendiri. Jadi, memang pada dasarnya terdapat perbedaan dasar kalkulus antara kedua tokoh tersebut. Penyelesaian secara musyawarah juga menunjukkan cara penyelesaian kasus perdata yang mengutamakan cara musyawarah. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Amanda. Selanjutnya tuh datang dari Mall Grand Indonesia melakukan pelanggaran hak cipta terkait tugas selamat datang. Nah, jadi gugatan ini tuh mulai disampaikan pada tanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar dengan nomor perkara 35 garis miring PDT SUS strip HKI Hak Cipta 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, gugatan ini mulai dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, terkait dengan pemilik hak cipta yang disekentakan itu merupakan Heng Ngantung yang beliau itu merupakan sketsa pembuat sketsa
tugas pasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan pada 1962, di mana sketsa itu direalisasikan dalam bentuk patung di Bundaran Hotel Indonesia atau HI dan diberi nama sebagai Tugu Selamat Datang. Nah, Hengan itu sebagai pemilik hak cipta sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual nomor HKI 2 KI 0101-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan pencatat nomor 46190, di mana majelis hakim yang saat itu diketuai Agung Hendro pun memutuskan bahwa almarhum Hengantung ini sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang, di mana selanjutnya pada kasus ini ahli waris dari Hengantung itu akan melakukan gugatan terhadap Mall Grand Indonesia. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zahra. Oke, baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya itu kan Mall Grand Indonesia kan baru didirikan dan dibuka di dekat Bundaran HI pada 2007 lalu dan menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo mall itu. Nah, selaku tergugat, Grand Indonesia ini telah melanggar hak ekonomi penggugat atas ciptaan sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang itu dengan mendaftarkan atau menggunakan logo Grand Indonesia yang menyerupai bentuk sketsa Tugu Selamat Datang. Nah, putusan tersebut diketok dalam sidang putusan tanggal 2 Desember 2020, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material yang dialami penggugat atas penggunaan logo Grand Indonesia ini sebesar 1 miliar yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, pihak Corporate Communication Manager Mall GI ini yaitu Dinia Widodo mengaku pihaknya siap membayar ganti rugi dan pengadilan hukum tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 911 ribu rupiah. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hana. Ya, baik. Selanjutnya boleh, selanjutnya ada kasus pelanggaran hak cipta datang dari kasus Gen Halilintar yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul Lagi Cantik. Jadi pada tahun 2021 kronologi kasusnya adalah dengan pertama Halilintar Anovial Said dan Lenggong Jenny Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar mengubah lirik lagu Lagi Cantik. Nah, kemudian merekam dan membuat video lalu mengunggahnya di akun YouTube Gen Halilintar tanpa izin dari PT Naga Suara Publisherindo yang menaungi para pencipta lagu Lagi Cantik. Dari kronologi kasus tersebut, setelah diproses lebih lanjut, majelis hakim menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta gitu. Jadi selain itu keduanya juga melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggandakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial. Nah, dengan pernyataan hakim tersebut, maka hasil keputusan dari Mahkamah Agung atau MA menghukum keduanya untuk membayar ganti kerugian sebesar 300 juta rupiah. Sekian tentang pelanggaran hak cipta lagu oleh Gen Halilintar yang saya bawakan, dan kasus hak cipta ini yang saya bawakan juga merupakan kasus terakhir yang dipaparkan oleh kelompok kami. Untuk itu, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.